Coba deh bayangin, di dalam tubuh kita ini ada loh sebuah pabrik super sibuk yang nggak pernah berhenti kerja, 24 jam 7 hari seminggu. Nah, pabrik itu adalah sistem pencernaan kita, yang tanpa henti mengubah semua makanan yang kita makan jadi energi. Kita semua pasti pernah kan ngerasain perut kembung, begah, atau pokoknya rasanya nggak enak aja gitu. Nah, itu sebenarnya sinyal dari tubuh kita loh. Tapi sinyal apa ya? Di penelusuran kita kali ini kita bakal coba bongkar misteri di balik perasaan-perasaan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari cara kerja pabrik bahan bakar tubuh kita, terus kenalan sama organ-organ pembantu yang krusial, lanjut menyelidikin masalah yang sering terjadi di lambung dan usus, dan terakhir kita bakal punya cetak biru buat jaga semuanya tetap sehat. Sebelum kita ngomongin soal masalah, penting banget buat kita paham dulu, gimana sih cara kerja mesin ini kalau lagi sehat-sehat aja? Yuk kita mulai dari dasarnya. Prosesnya itu sebetulnya bisa kita bagi jadi 4 tahap utama. Pertama, ingesti, ya pas kita makan. Kedua, pencernaan, di mana makanannya dipecah-pecah. Ketiga, absorpsi, saat nutrisinya diserap masuk ke darah. Dan terakhir, eliminasi, yaitu sisa-sisanya dibuang keluar. Simple kan? Nah, ini dia nih para aktor utamanya. Makanan kita tuh lewat jalur ini, dari mulut, turun ke kerongkongan, mampir di lambung, terus muter-muter di usus halus dan usus besar, sebelum akhirnya keluar. Tapi, mereka ini nggak kerja sendirian loh. Mereka punya tim pendukung yang super penting. Sekarang, kita kenalan yuk sama kru di belakang panggungnya. Ada hati, kantong empedu, sama pankreas. Mungkin mereka nggak ada di jalur utama yang dilewati makanan, tapi tanpa mereka, wah, proses pencernaan kita bisa macet total. Hati ini kerjanya luar biasa, dia bikin empedu buat ngancurin lemak. Terus, ada pankreas yang ngeluarin semacam koktail enzim super canggih buat memecah karbohidrat, protein, sama lemak. Mereka ini duo maut dalam pencernaan kimiawi deh. Nah, pertanyaannya, gimana kalau mereka mulai bermasalah? Coba perhatiin deh, gejala kulit menguning atau jaundice itu muncul di kedua penyakit ini. Ini tuh kayak lampu merah, sinyal bahaya yang nunjukin ada masalah serius sama hati kita. Mau itu hepatitis yang sifatnya peradangan, atau kanker yang merupakan pertumbuhan sel abnormal, intinya sama. Pencegahan lewat vaksinasi dan gaya hidup sehat itu kuncinya. Lanjut, ada batu empedu sama pankreatitis. Dua kondisi ini terkenal banget bikin nyeri yang wah luar biasa sakitnya. Batu empedu itu ibaratnya ada sumbatan yang bikin sakit. Sementara pankreatitis itu radang di pankreas. Dua-duanya ini kondisi serius yang butuh penanganan medis secepatnya. Oke, dari organ pembantu, sekarang kita turun sedikit ke lambung. Nah, ini dia nih, sumber dari banyak keluhan pencernaan yang sering banget kita rasain sehari-hari. Di lambung, ada 2 penjahat yang umum banget, gastritis atau radang lambung, dan tukak lambung, yang artinya ada luka di dindingnya. Dan seringkali dalangnya itu bakteri kecil bernama H. pylori. Makanya jangan heran kalau pengobatannya pakai antibiotik, tujuannya ya buat memberantas si bakteri ini. Terus ada GERD. Wah, rasa panas di dada atau heartburn ini pasti banyak yang familiar ya. Anggap aja gini, katup antara kerongkongan sama lambung itu lagi longgar, nggak bisa nutup rapat. Akibatnya, asam lambung yang tajam itu bisa naik lagi ke atas. Makanya, langkah pertama penanganannya seringkali ya mengatur pola makan, biar katupnya nggak makin tertekan. Perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian terpanjang dan mungkin paling rumit dari sistem ini, usus. Disinilah keajaiban penyerapan nutrisi yang sebenarnya terjadi. Di usus halus, masalahnya bisa berupa malabsorpsi, artinya tubuh kita gagal nyerap nutrisi dari makanan. Salah satu pemicu utamanya itu penyakit seliak. Ini bukan alergi biasa ya, ini kondisi autoimun. Jadi sistem imun kita malah keliru nyerang usus sendiri setiap kali kita makan gluten. Ini bukti nyata betapa krusialnya peran usus halus buat nutrisi kita. Siapa sih yang nggak pernah kena flu perut atau gastroenteritis? Rasanya emang nggak enak banget. Tapi ada satu hal yang paling penting buat diingat. Musuh terbesarnya itu dehidrasi. Jadi kuncinya cuma satu, minum yang banyak buat ganti cairan yang hilang. Nah ini penting banget nih, jangan sampai ketukar antara IBS dan IBD. Gampangnya gini, IBS itu masalah softwarenya. Ususnya rewel, fungsinya kacau, tapi secara fisik nggak ada kerusakan. Kalau IBD, ini masalah hardwarenya. Ada peradangan beneran, ada kerusakan fisik di jaringan usus. Beda banget kan?
Kalau kita bahas IBD lebih dalam, kita ketemu sama kondisi serius kayak kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Slide ini juga menyoroti kanker kolorektal. Tapi, pesan yang paling penting di sini adalah ada harapan. Pencegahan dan deteksi dini lewat screening kayak kolonoskopi itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita udah ngomongin banyak soal masalah ya. Sekarang, kita balik fokusnya ke sesuatu yang lebih positif dan bikin kita berdaya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini bagian di mana kita ambil alih kendali. Ini dia nih rangkumannya. Coba deh lihat daftarnya. Makan serat, minum air, gerak badan, dan hindari kebiasaan buruk. Simple banget kan? Ini bukan hal yang rumit kok. Ini adalah pilar-pilar dasar buat hidup sehat. Dan semuanya punya dampak langsung ke kesehatan pencernaan kita. Jadi inti dari semua ini apa? Sederhana banget. Dengerin tubuh Anda. Jangan pernah cuekin sinyal-sinyal yang dia kasih. Kalau perut ngomong sesuatu, dengerin, cari tahu. Itu langkah pertama dan paling penting buat mencegah masalah kecil jadi masalah besar di kemudian hari. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Bukan soal mengubah total gaya hidup besok pagi, tapi soal satu perubahan kecil yang bisa kamu lakuin hari ini. Mungkin cuma nambah 1 gelas air putih atau jalan kaki sebentar abis makan. Apapun itu, ingat, kesehatan ususmu dimulai dari satu pilihan kecil yang kamu buat hari ini.